termasuk jamaah. Itu tanya tuh solusinya apa yang terbaik. Oke Prof, selamat siang Prof. Siang. Oke Prof, saya mau menanyakan nih tentang artis public figure yang membeli jaket harga 6 juta, pajaknya 21 juta. Itu gimana nih Prof? Tanggapannya Prof? Ya sekarang kita harus melihat secara menyeluruh, secara komprehensif. Tentunya nggak dari satu sudut pandang saja. Jadi bagi artis ataupun siapapun orang Indonesia tentunya yang membeli barang bawaan dari luar negeri di bandara banyak bermasalah dengan bea cukai, termasuk menimpa salah satu artis yang tadi beli barang harganya 6 juta, itu sebaiknya memang harus dilakukan evaluasi khusus kepada bea cukai. Karena apa? Karena Menteri Perdagangan sudah mengeluarkan surat tentang pengaturan hal-hal yang demikian, termasuk tempo hari pada saat bulan puasa terkait TKI kita yang hampir seluruhnya barang bawaannya ditahan, dan sudah ada aturan-aturan secara detail yang mengatur tentang itu. Tentunya bea cukai ini, oknum-oknum bea cukai yang berada di bandara internasional di seluruh tanah air harus mematuhi aturan main itu, tidak menafsirkan sendiri-sendiri berdasarkan pemahamannya. Ada satu pemahaman khusus dari Kementerian Keuangan tentang sosialisasi aturan terkait kepabeanan, terkait bea cukai barang-barang yang mana yang idealnya harus dikenai pajak. Tentunya itu, sehingga Indonesia sebagai negara besar secara normatif, secara undang-undang benar-benar melindungi warganya, bukan pemerintah menindas atau mempersulit warganya apalagi ingin berbelanja. Tentunya itu hal yang sangat-sangat memalukan sekali bagi sebuah negara yang besar seperti Indonesia ini. Prof, sebenarnya pengaturan pajak bea cukai yang masuk itu seperti apa sih? Jadi masyarakat biar kata tiba-tiba masyarakat belinya di sana murah, tapi udah ada ininya surat-surat. Ya, sekarang sudah ada pembatasan, tidak boleh lebih dari 1.500 dolar. Artinya kalau memang barang bawaannya tidak lebih dari itu secara dikumulatifkan, tentu tidak terkena pajak lagi, tidak kena bea cukai lagi, dan itu sebenarnya pemahaman yang sangat sederhana sekali. Tapi kalau kita lihat ini penyakit yang sudah lama berkepanjangan sejak dahulu. Kalau kita lihat sejarah, bea cukai ini zaman Orde Baru, zamannya Pak Harto pun pernah dibekukan karena perilaku oknum yang serupa dengan modus yang sama. Artinya apa? Secara kelembagaan, Menteri Keuangan sebagai pimpinan tertinggi yang membawahi Kedirjenan Bea Cukai itu harus benar-benar serius membenahi warganya. Kalau memang tidak bisa diganti, kemudian kalau juga Menteri Keuangan tidak bisa menangani, serahkan kepada KPK, serahkan kepada Kejaksaan untuk mengusut itu apa kerja mereka selama ini. Lihat rekeningnya seperti yang viral sekarang, gendut semua. Nah, itu kan hal-hal yang memalukan dipertontonkan di publik sebenarnya. Tapi di negara ini kalau nggak viral, nggak heboh, nggak diusut. Nah, saya berharap para penegak hukum juga harus coba dong lirik ini persoalan bea cukai, jangan mempermalukan Indonesia, jangan meresahkan anak-anak bangsa, jangan meresahkan warga negara Indonesia sendiri. Jadi sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara hukum harus bisa melindungi segenap warganya tanpa pandang bulu, termasuk bagi warga negara Indonesia yang melancong ke luar negeri dengan bawaan oleh-oleh untuk keluarganya, untuk sahabatnya, koleganya yang tidak patut untuk dikenai pajak bea cukai. Ya, sebaiknya
normatif saja, tidak perlu direkayasa dengan itu dipersulit di bandara. Mungkin itu. Nah, Prof, dari pernyataan Prof berarti ada oknum ini indikasi untuk menyalahgunakan wewenang dia untuk keuntungan pribadi. Nah iya, jadi di situ ada penyalahgunaan, terkesan terjadi satu penyalahgunaan akibat bagi saya penyeludupan hukum. Jadi sesuatu yang aturannya sudah jelas, tegas dikeluarkan, tapi prakteknya masih bermunculan. Artinya apa? Hukum yang secara bersama-sama, aturan yang secara bersama-sama telah disepakati dan ditandatangani oleh Menteri Perdagangan tidak diindahkan. Tentunya para penegak hukumlah yang harus bertindak terhadap para oknum bea cukai ini supaya tidak merajalela, supaya tidak terus-terusan meresahkan warga negara Indonesia sendiri. Oke, Prof, tentang jemaah umroh yang diperiksa dari luar negeri itu gimana? Itu juga. Nah, itu lagi. Jadi kemarin kasusnya TKI. Terus kasus-kasus warga negara Indonesia yang melancong. TKI itu berapa banyak orang, berapa triliun setiap tahun menyumbangkan devisa untuk negara. Tapi apa perlakuan pemerintah dalam hal ini bea cukai sangat memprihatinkan dan memalukan kita semua. Perilaku bobroknya itu dipertontonkan kepada seluruh dunia, bukan hanya sekedar warga negara kita, tapi dunia viral tentang perilaku bobrok bea cukai Indonesia. Kemudian ini sekarang merembet ke persoalan orang haji, orang umroh, yang itu praktek kuno dari dulu juga seperti itu, tapi hari ini mulai muncul, mulai mencuat, tapi modusnya tetap sama. Dan saya harap janganlah, apalagi orang beribadah umroh haji, seberapa banyak sekali sih dia membawa oleh-oleh. Kita masih dalam batasan logis dan rasional lah oleh-oleh yang dibawa oleh seorang yang berangkat haji dan umroh. Tentunya ini juga harus ada aturan dan toleransi yang sesuai prosedural saja, tidak usah dipersulit, karena mereka juga bukan dagang, bukan bisnis. Bisa dilihat dari riwayat perjalanan haji dan umrohnya, nggak setiap berapa sebulan sekali atau 2 bulan sekali dia umroh. Tentu patutlah dicurigai dari perjalanan visanya, dari pasportnya bisa dilihat. Tentu kalau mereka yang seperti itu mungkin bisa patut dicurigai, tapi itu pun hal yang tidak logis menurut saya. Tetapi kalau orang-orang semua yang umroh ini kita lihat, orang-orang dari desa yang mau umroh harus jual hasil kebun, jual ternak, bahkan ada jual tanah, mau haji juga. Kalau dipersulit seperti ini, alangkah menyedihkan sekali perilaku pejabat bea cukai kita sendiri. Oke. Baik ya, Bro. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bro. Prof, minta foto Yuk, sini, yuk. Prof, minta foto.